Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada video kali ini akan membahas mengenai apresiasi pada prosa fiksi, yakni pada cerpen yang berjudul Tertangkapnya Si Bandit Kecil Pencuri Roti karangannya Eka Kurniawan. Nah, dalam video ini nantinya aku akan mengapresiasi mengenai persoalan yang terjadi dalam cerpen tersebut, yakni berupa melihat penyebab, solusi, serta bagaimana inti dari permasalahan atau konflik dalam cerpennya Eka Kurniawan yang berjudul Tertangkapnya Si Bandit Kecil Pencuri Roti. Nah, yang mana video apresiasi ini dia bertujuan agar kita bisa mengantisipasi permasalahan dalam cerpen tersebut, sehingga tidak terjadi pada kita, serta untuk mengetahui bagaimana caranya menyelesaikan suatu masalah atau suatu persoalan. Nah, sebelumnya cerpen karangan Eka Kurniawan yang berjudul Tertangkapnya Si Bandit Kecil Pencuri Roti menceritakan tentang bandit kecil yang tidak diketahui siapa namanya karena mengingat dia hidup sendirian di hutan pinggiran kota. Nah, bandit kecil itu dia awalnya disenangi dan disayangi oleh para penduduk kota karena kepribadiannya yang suka menolong dan baik hati. Nah, bahkan nih beberapa penduduk itu mengajak si bandit kecil ini untuk tinggal di rumah mereka karena saking menyayangi anak itu, serta banyak sekali anak-anak yang diperbolehkan untuk bermain dengannya. Nah, namun para penduduk ini mulai tidak menyukai si bandit karena bandit kecil bahkan melarang anak-anaknya itu untuk bermain lagi dengan si bandit kecil. Hal itu dikarenakan bandit kecil dia mencuri roti-roti yang ada di toko para penduduk sehingga membuat ia menjadi buronan para polisi. Nah, dalam cerpen karangannya Eka Kurniawan yang berjudul Tertangkapnya Si Bandit Kecil Pencuri Roti, ini memiliki sebuah alur mundur, yang mana menceritakan tentang sebuah kejadian atau peristiwa di masa lalu. Nah, pembuktian itu bisa kita lihat pada paragraf pertama dari cerpen karangannya Eka Kurniawan ini, yang mana hal itu berupa, aku ingin menceritakan salah satu cerita yang paling sering dibicarakan orang di kota kami, yakni tentang si bandit kecil pencuri roti. Mengapa ia disebut demikian? Karena ia memang mencuri roti berumur 10 tahun. Mengapa kami sering membicarakannya bahkan sampai sekarang? Karena disadari atau tidak, ia satu dari sedikit kriminal yang kami kagumi. Ceritanya sendiri sudah lewat beberapa tahun yang lalu, ketika toko-toko belum sebanyak sekarang dan Pak Polisi masih bersikap ramah terhadap warga kota. Nah, dari kutipan itu terlihat nih bahwa tokoh aku dia ingin menceritakan tentang cerita yang sudah lewat beberapa tahun yang lalu, sehingga dikatakan sebagai alur mundur, di mana tokoh aku ingin menceritakan tentang si bandit kecil pencuri roti. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai inti dari persoalan atau permasalahan dalam cerita ini. Nah, yang mana permasalahan dalam cerita ini itu berupa tokoh si bandit kecil yang menjadi buronan polisi karena telah sering mencuri roti di beberapa toko roti para penduduk kota. Nah, ia menjadi buronan itu dikarenakan para penduduk kesal akan ulahnya yang tidak baik. Padahal nih dulu dia itu merupakan anak yang berbudi, sopan, dan santun hingga disayangi oleh penduduk satu kota. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam kutipan. Tapi ternyata ulahnya itu mulai membuat warga kota resah terhadapnya. Orang-orang mulai tak lagi menyayanginya, dan para orang tua mulai melarang kami bermain dengannya. Pada saat itulah sebenarnya ia mulai dipanggil dengan nama si bandit kecil, menggantikan nama asing yang disandang sebelumnya. Yang aku sendiri sudah lupa siapa nama sebenarnya. Ia musuh masyarakat yang dengan diam-diam tetap kami kunjungi, karena ia selalu punya cerita-cerita aneh. Hingga suatu ketika kami dengar polisi akan menangkapnya, karena ia ketahuan mencuri roti di toko. Nah, selanjutnya tokoh bandit si kecil ini sendiri dia digambarkan nih sebagai seorang yang sebatang kara, bahkan tak ada satupun yang mengetahui siapa namanya, siapa ibunya, ayahnya, bahkan keluarganya. Ia benar-benar sendiri dari kecil. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam kutipan. Asal-usulnya sendiri memang tak begitu jelas. Bahkan para orang tua kami sendiri hampir semuanya tak ada yang tahu. Ia sudah ada di sini, di kota kami, sejak masih kecil sekali, tanpa ayah, tanpa ibu, dan tanpa rumah. Lanjut, kita akan membahas mengenai kenapa konflik atau masalah dalam cerpen karangannya Eka Kurniawan yang berjudul Tertangkapnya Si Bandit Kecil Pencuri Roti itu muncul atau penyebab dari konflik tersebut. Nah, konflik atau masalah dalam cerpen ini adalah si bandit kecil yang menjadi buronan polisi karena mencuri roti. Nah, yang mana hal itu disebabkan atau terjadi dikarenakan si bandit kecil hidup sendirian tanpa siapapun alias sebatang kara di hutan pinggir kota. Nah, karena keadaannya seperti itulah membuat si bandit
kecil terpaksa untuk mencuri roti. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam kutipan, "Aku juga ingin punya ibu sendiri, yang akan memberiku uang untuk membeli roti sehingga aku tak perlu mencurinya." Lanjut, kita akan masuk ke bagian mengenai solusi atau penyelesaian masalah yang terjadi pada cerpen karangannya Eka Kurniawan. Nah, solusi yang ada dalam cerpen ini sendiri itu adalah solusi bagi para penduduk kota yang telah resah karena rotinya dicuri oleh si bandit kecil. Nah, hal itu berupa tertangkapnya si bandit kecil dengan sangat mudah, hanya karena mendengar percakapan polisi yang tengah memburunya. Nah, padahal nih, si bandit kecil itu dia sangat sulit untuk ditangkap karena mengingat dia merupakan seorang anak yang lincah dan juga gesit. Nah, hal itu bisa kita lihat dalam kutipan, ya, polisi satu lagi menyetujui. Andai saja bocah itu punya seorang ibu yang akan mengurusnya. Tiba-tiba sesuatu jatuh dari atas pohon coklat tepat di hadapan kedua polisi itu. Lebih mengejutkan kedua polisi itu, apa yang berdiri di hadapan mereka ternyata si bandit kecil pencuri roti. Bocah yang sedang mereka cari-cari. Apa kata kalian barusan? Tanya si bandit kecil pencuri roti ketika di hadapan kedua polisi itu. Kedua polisi itu hanya saling pandang tak mengerti, sambil mengarahkan lampu senter mereka ke muka si bocah. "Kalian bilang aku punya ibu?" tanya si bocah lagi. Untuk kedua kalinya, polisi itu saling pandang. Lalu si bocah mulai berlutut, dengan kedua tangan terdekap di dadanya. Ia menangis terseduh-sedan. Di antara suara tangisnya yang menyedihkan itu, ia berkata, "Bapak polisi, antarkan aku kepada ibuku. Aku ingin punya ibu sendiri yang akan membawaku pergi ke pasar malam. Aku ingin punya ibu sendiri yang akan memberiku rumah. Aku juga ingin punya ibu sendiri yang akan memberiku uang untuk membeli roti, sehingga aku tak perlu mencurinya." Ia masih menangis, dan tangisnya semakin meraung-raung ketika kedua polisi itu menangkap tangannya, memborgolnya, dan menyeretnya ke kantor polisi saat itu juga. Nah, dari kutipan itu, didapat nih sebuah solusi untuk menangkap si bandit kecil, yaitu berupa dengan cara berujar bahwa kita akan mengantarnya kepada sang ibunya, yang mana meskipun hal tersebut hanyalah sebuah bualan belaka. Nah, dari konflik dan solusi yang ada, kita bisa mengambil nih sebuah kesimpulan atau amanat bagi diri kita sendiri, yakni yang pertama, apapun alasannya jangan pernah mencuri sekalipun. Meskipun kita tengah dalam keadaan yang sangat-sangat susah dan sangat-sangat membutuhkan, karena mengingat mencuri adalah perbuatan berdosa dan tidak baik. Nah, yang kedua, meskipun solusi yang diberikan bukanlah cara yang bagus atau baik, yakni dengan cara berbohong, namun itulah salah satunya cara atau satu-satunya cara yang bisa dilakukan agar bisa menangkap si bandit kecil, sehingga ia tidak mencuri lagi dan meresahkan para warga. Nah, selain itu, meskipun solusi atau cara penyelesaian masalah dalam cerpennya Eka Kurniawan yang berjudul Tertangkapnya si Bandit Kecil Pencuri Roti itu terkesan sederhana, tapi menurut saya solusinya itu logis dan terkesan masuk akal karena mengingat bagaimana alasan dari si bandit kecil untuk mencuri roti. Nah, segitu dulu dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah!